Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonianto Nasiki, jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas MPI 5A. Dalam video ini saya dan teman saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah analisis kebijakan pendidikan dengan judul makalah kebijakan supervisi pendidikan. Oke, langsung saja. Pertama, definisi kebijakan supervisi pendidikan. Definisi kebijakan adalah suatu rangkaian rencana program dan keputusan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai proses untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Laswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, di mana kebijakan berarti program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Dengan demikian, kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha tercapainya tujuan-tujuan tertentu, termasuk upaya untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan sarana tertentu dan dalam waktu tahapan yang tertentu. Kebijakan pada dasarnya bersifat esensial, karena kebijakan hanya menggariskan panduan umum sebagai dasar bertindak dalam upaya usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan supervisi adalah kontrol atau pengawasan atas pelaksanaan kegiatan teknik pelajaran di sekolah, bukan hanya pengawasan fisik pada fisik material. Supervisi adalah kontrol atau pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan akademik yang sama dengan proses belajar mengajar. Kontrol pada guru dalam memberi pelajaran, kontrol terhadap kondisi yang menyebabkannya. Definisi supervisi berkaitan dengan pendidikan merupakan usaha dalam pembinaan guru. Dalam konsep tradisional, menganggap supervisi sama halnya dengan peninjauan. Hal ini dapat menyebabkan guru akan merasa takut dan bertemu dengan supervisor. Mungkin supervisor dianggap tidak memberikan motivasi pada kemajuan guru itu sendiri. Selanjutnya, tujuan supervisi pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan ialah meningkatkan kapasitas guru dalam melaksanakan tugasnya yang lebih efektif. Fokus tujuan ini adalah peningkatan pengetahuan praktik profesional guru, yang tidak hanya berakhir peningkatan praktik profesional guru yang tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas secara pribadi, tetapi juga harus berkontribusi lebih efektif terhadap akademik siswanya. Tujuan supervisi mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik lagi. Usaha dalam perbaikan belajar mengajar ditujukan pada pencapaian proses tujuan akhir dari pendidikan. Tujuan supervisi pendidikan menurut Ametembum 2007, pertama, membimbing guru agar dapat menyelesaikan atau dapat memahami pendidikan. Kedua, melatih kesanggupan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Ketiga, dapat membantu guru untuk mengadakan diagnosis. Keempat, agar dapat meningkatkan kesadaran terhadap tata kerja demokratis. Selanjutnya, dapat memperbesar tekad guru untuk meningkatkan mutu kerjanya secara maksimal, dan dapat membantu guru lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. Menurut Madepidarta, menghimpun fungsi supervisi kepada beberapa bagian. Pertama, fungsi utama. Fungsi utama membantu pihak-pihak sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi tambahan dapat membantu sekolah dalam membimbing para guru supaya dapat bekerja dengan baik dan dapat mengadakan hubungan dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Eka Kartika Latarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kartika Latarima. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Bonianto Nasiki. Kita masuk pada bagian D, yaitu manfaat supervisi pendidikan.
Manfaat supervisi pendidikan itu terbagi atas 9. Yang pertama itu dapat menemukan kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Yang kedua dapat menemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Yang keempat, dapat mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, penjaga sekolah yang perlu ditatar. Yang kelima, dapat mengetahui petugas yang dikanti. Yang keenam, dapat mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan pengajaran. Yang ketujuh, dapat melemahkan kurikulum. Yang kedelapan, dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Yang kesembilan, dapat mempertahankan sesuatu yang baik. Kita masuk pada bagian D, yaitu teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan survivor guna mencapai suatu tujuan supervisi yang akhirnya dapat melaksanakan perbaikan pembelajaran yang sesuai dengan keadaan. Adapun teknik supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, teknik bersifat kelompok. Yang kedua, teknik bersifat individual. Yang ketiga, diskusi panel. Yang keempat, seminar. Yang kelima, simposion. Yang keenam, demokrasi mengajar. Yang ketujuh, buletin supervisi. Selanjutnya kita masuk pada bagian F, pelaksanaan supervisi pendidikan. Dalam pelaksanaan supervisi pendidikan perlu dilaksanakan secara yang pertama itu sistematis, dalam arti supervisi dikembangkan dengan suatu perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, objektif, ialah supervisi dapat memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang ketiga, realistis, artinya supervisi didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya, yaitu pada suatu keadaan atau dengan hal-hal yang sudah dipahami dan dilaksanakan oleh staf sekolah. Yang keempat, antisipasi, artinya diharapkan dapat menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Yang kelima, konstruksi, artinya memberikan saran untuk perbaikan agar terus berkembang. Yang keenam, kooperatif, artinya mengembangkan rasa kebersamaan agar dapat menciptakan dan dapat mengembangkan kondisi belajar yang lebih baik. Yang ketujuh, administratif, yang mencakup administrasi sekolah secara umum, kesiswaan, ketenagaan, dan sebagainya. Yang kedelapan, kreatif, artinya dapat mengembangkan proses belajar mengajar. Baiklah, itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.